Untuk buah pisang Raja Bulu, walaupun cukup 5-6 sisir, jangan tanya harganya. 1 lembar merah, bro. Ayo tanam pisang. Ayo kita hijaukan bumi Nusantara. Ayo kita budidaya. Jadi petani yang mandiri, jadi petani yang kreatif, jadi petani yang bisa memberikan sesuatu contoh yang baik. Jadi contoh-contoh saya semua sudah saya teliti, sudah saya praktekkan, dan akhirnya saya upload. Teori ini bukan menyesatkan atau teori ngawur. Jadi sudah saya lakukan sendiri di kebun-kebun saya, sehingga ini layak saya berbagi. Siapa tahu ada yang membutuhkan 2-3 kali. Kalau tidak di treatment seperti ini, yang jelas pohonnya akan tinggi. Karena apa? Karena sudah ini tiada sinar matahari, dia akan terus menjular tinggi karena kurangnya sinar matahari. Akhirnya di buah kedua dan ketiga, pohon pisang itu jelas akan tinggi kalau tidak di treatment seperti ini. Lahan sawah yang berair. Ini semua ada airnya. Ini kedalaman hampir 70 cm. Jadi di lahan seperti ini, pisang sudah hidup dan berbuah, saya kira sudah berhasil. Untuk pemaksimalan buah kita mengandalkan kompos sebanyak-banyak. Karena lahan ini lahan sawah berair, lama tidak mengenal kompos, penuh dengan kimia. Dan untuk pisang yang cenderung lahannya seperti ini, biasanya harus ekstra hati-hati perawatannya, ekstra intensif. Karena pisang adalah jenis yang tidak suka banyak air seperti ini. Lahan berair. Jadi lokasi saya ya seperti ini. Ini sangat dalam ini. Nah, inilah lahan saya. Jadi kedalamannya seperti ini. Sangat dalam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda hari ini semua dalam keadaan urusannya lancar, rezekinya lancar, dan semua apa yang Anda lakukan aktivitas hari ini dan kedepannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, hari ini saya akan memberikan tambahan. Jadi kemarin saya buat video. Nah, videonya ini bisa dilihat. Videonya ini. Nah, di video itu kan saya jelaskan bagaimana cara agar pohon pendek. Nah, ini akan saya perjelas lagi. Masih banyak istilahnya komentar-komentar dari teman-teman yang bingung. Jadi masalah pohon tinggi dan pendek, bagaimana kita merawatnya? Semua ada plus dan minusnya. Kalau di lahan ini jangan dijadikan suatu tolak ukur, karena ini lahan masih lahan menuju lahan istilahnya gimana? Lahan baru saja kita olah menjadi suatu lahan kering. Lama lahan ini lahan berair, lahan sawah yang tidak mengenal kompos. Jadi mungkin di lahan ini pohon pisangnya buahnya sedikit-sedikit. Tapi kalau di lahan kebun, di lahan pekarangan rumah atau yang lain, pohon pendek buah banyak itu banyak. Jadi bisa ditreatment buah banyak. Jadi bagaimana cara memendekkan pohon pisang? Ya kita potong, contohnya ini. Nah ini kan saya potong-potong. Nah ini nanti adiknya ini menyusul. Lah itu nanti juga saya potong. Jadi ini perempolan sudah besar bagus. Nah ini juga sudah berumur. Ini kemarin baru saya potong dan dia tumbuh. Nah ini tumbuh. Nanti kalau ini sudah istilahnya siap punya adik, sudah kita besarkan, kita besarkan. Begitu juga ini. Jadi pada waktu ini tidak terlalu tinggi, dia sudah berumur. Jadi dia sudah siap untuk montong. Dan akan kita coba pohon pendek, ambon kuning, buah landung nanti akan kita treatment agar panjenengan semua bisa yakin buah pendek juga bagus. Saya karena keyakinan saya juga insya Allah bisa buah pendek, pohon pendek untuk buah bagus. Karena apa? Asalkan pohon ini dalam tanda kutip gemuk. Nah, akan saya kasih contoh. Nah, ini kan gemuk. Nah ini gemuk, itu gemuk. Ini treatment kemarin kita pupuk di sebelah sini ya, kita pupuk
di area sini. Ini kan gemuk. Nah, kalau gemuk, walaupun pendek, insya Allah buah akan baik, buah akan bagus, buah akan panjang. Jadi akan saya buatkan video-video tutorial bagaimana cara membuat buah lebih besar. Ini hanya menyambung dari bagaimana buah kita pendek, pohon kita pendek. Jadi ini sudah saya potong kalau tidak salah 3 kali ini. Yang kemarin di bawah, terus saya tinggikan, saya potong lagi. Dan insya Allah ini adalah pemotongan terakhir. Setelah ini saya hidupkan, nanti dia sudah taruhlah 2 meter segini sudah waktunya untuk motong, kita treatment agar berbuah banyak. Jadi terserah Anda, ingin pohon tinggi atau pendek. Kalau saya cenderung pendek, kenapa? Saya gemuk untuk menaiki pohon tinggi, tangganya tidak kuat, mau saya injek, mau saya lain-lain, jadi saya takut roboh pohonnya atau kesulitan, makanya saya buat pohon pendek. Jadi kalau untuk pisang Raja Bulu, pohon pendek Ambon Kuning, jangan tanya harga. Semisal ada acara pernikahan, ada suronan, ada boyongan rumah, ada sesaji dan lain-lain untuk pohon, untuk buah pisang Raja Bulu, walaupun cukup 5-6 sisir, jangan tanya harganya. 1 lembar merah, bro. Ayo tanam pisang. Ayo kita hijaukan bumi Nusantara. Ayo kita budidaya, jadi petani yang mandiri, jadi petani yang kreatif, jadi petani yang bisa memberikan sesuatu contoh yang baik. Jadi contoh-contoh saya semua sudah saya teliti, sudah saya praktekkan, dan akhirnya saya upload. Teori ini bukan menyesatkan atau teori ngawur. Jadi sudah saya lakukan sendiri di kebun-kebun saya, sehingga ini layak saya berbagi. Siapa tahu ada yang membutuhkan atau bagaimana. Jadi saya kira semua sudah paham. Kalau belum paham silahkan tanya di komen-komen. Jadi ini menyusul video saya kemarin masalah bagaimana agar pohon pisang pendek. Jadi plus minusnya kalau untuk pohon pendek mudah perawatan, tidak gampang roboh. Terus di situ memanennya mudah. Kalau untuk pohon tinggi sulit untuk perawatan karena waktu injek kita harus naik dan lain sebagainya. Terus kalau di lahan sawah angin besar itu rawan roboh. Dan yang ketiga adalah untuk pohon tinggi yang jelas untuk memanen kesulitan. Dan yang plusnya untuk pohon tinggi, mayoritas buahnya memang bagus. Terus itu aja saya kira yang menang untuk pohon tinggi. Tapi kalau untuk pohon pendek saya kira tergantung perawatan. Nah, kalau sudah berbuah 2-3 kali, kalau tidak di treatment seperti ini, yang jelas pohonnya akan tinggi. Karena apa? Karena sudah ini dia ada sinar matahari, dia akan terus menjular tinggi karena kurang sinar matahari. Akhirnya di buah kedua dan ketiga, pohon pisang itu jelas akan tinggi kalau tidak di treatment seperti ini. Jadi sahabat petani pisang sudah paham ya? Kalau belum paham silahkan tanya-tanya di komentar. Alhamdulillah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya kurang berkenan. Apabila ada tutorial saya yang tidak berkenan, mohon maaf. Ini hanya saya niat berbagi kepada panjenengan semuanya. Kalau ingin dipakai silahkan, kalau tidak ya tidak masalah. Saya hanya memberikan contoh, saya hanya berbagi masalah apa yang saya lakukan, apa yang saya treatment di kebun-kebun pisang saya. Dan alhamdulillah semuanya juga berhasil. Setelah ini bahasan kita ke penyakit-penyakit pisang. Padahal saya sudah buat video-video penyakit, masih banyak teman-teman yang tanya penyakit-penyakit pisang. Jadi setelah ini akan kita video masalah penyakit-penyakit pisang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.